warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Emma hari ini. Nah, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar tentang tema 3, benda di sekitarku, yaitu subtema 1 tentang aneka benda di sekitarku, muatan pelajaran PPKN tentang musyawarah. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, kalian mampu mengetahui arti penting melakukan musyawarah. Yang kedua, memahami pentingnya sikap saling menghargai dalam kegiatan musyawarah. Nah, di sini ada pengertian musyawarah. Kira-kira sebelumnya kalian tahu tidak? Musyawarah itu bagaimana atau seperti apa? Atau pernah melihat ada seseorang yang rapat atau tentang mendiskusikan sesuatu? Ya, itu nama saja dengan musyawarah. Musyawarah adalah kegiatan membicarakan suatu masalah secara bersama-sama dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan bersama yang disebut dengan mufakat. Kesepakatan itu adalah keputusan yang disetujui bersama, sedangkan mufakat adalah jika semua menyepakati hal yang sama. Nah, musyawarah itu juga termasuk dalam pengamalan sila keempat Pancasila, dilambangkan dengan kepala banteng. Masih ingat bunyinya? Ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, selanjutnya, keputusan yang telah disepakati dalam musyawarah harus dilaksanakan oleh seluruh peserta musyawarah dengan tanggung jawab dan harus diterima dengan senang hati. Jika musyawarah menemukan jalan buntu atau tidak menemukan jalan tengahnya, maka keputusan bersama dapat dilakukan dengan cara pengambilan suara terbanyak atau voting. Seperti ini contoh dalam musyawarah, ya. Manfaat dalam musyawarah itu ada beberapa manfaatnya. Apa saja? Yang pertama, melatih mengemukakan pendapat atau ide. Jadi, kalian tidak usah ragu ataupun malu-malu untuk mengemukakan pendapat kalian dalam suatu masalah di musyawarah tersebut jika ide kalian itu bisa diterima dan masuk akal, ya. Yang kedua, masalah dapat terselesaikan dengan baik. Yang ketiga, mengambil keputusan yang adil dan bijaksana. Yang keempat, menciptakan rasa kebersamaan dan tanggung jawab. Yang kelima, menghargai pendapat orang lain. Nah, sikap yang harus dijaga saat musyawarah itu apa aja ya? Nah, dalam musyawarah, sikap kita atau tingkah laku kita itu harus kita jaga supaya yang pertama, mengajukan pendapat dengan sopan, ya. Jangan sekali-kali kamu dengan mengotot atau dengan nada yang tinggi untuk mengajukan pendapat, ya. Harus disesuaikan dengan keadaan, ya. Harus dengan sopan dan bijaksana. Yang kedua, menghargai suara terbanyak. Jadi kalian harus berlapang dada menerima suara terbanyak dari hasil musyawarah tersebut. Yang ketiga, menerima hasil musyawarah dengan senang hati. Yang keempat, melaksanakan hasil keputusan bersama. Yang kelima, menghargai pendapat orang lain. Yang keenam, mampu mengendalikan diri kita dalam musyawarah atau jangan terpancing emosi saat dalam musyawarah jika orang lain mengemukakan pendapat yang beda dengan kalian, ya. Kemudian sopan saat mengikuti musyawarah, jangan bikin gaduh, apalagi kita berbicara kotor, ya.
Yang selanjutnya, tidak meninggalkan tempat saat musyawarah berlangsung. Jadi kalian harus mengikuti aturan dalam musyawarah tersebut, mengikutinya sampai selesai. Nah, itu sikap yang harus kita jaga saat kita melaksanakan musyawarah. Musyawarah itu ada beberapa tempat, misalnya musyawarah di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Nah, ini salah satu contoh musyawarah di rumah. Yang pertama, pembagian tugas membersihkan rumah itu harus dimusyawarahkan dulu dengan ayah, ibu, kakak, dan adik. Kemudian, menentukan liburan bersama keluarga kalian. Yang ketiga, menentukan acara tempat makan bersama. Jika kalian ingin makan di luar, kalian pasti bermusyawarah dulu dengan anggota keluarga kalian. Yang keempat, menentukan waktu berkunjung ke rumah nenek. Yang kelima, menentukan waktu bermain dan belajar kalian. Contoh selanjutnya, musyawarah di sekolah. Yang pertama, pemilihan ketua kelas. Yang kedua, pembagian hari untuk tugas piket kelas. Yang ketiga, menentukan peraturan kelas. Yang keempat, pemilihan peserta lomba antar kelas. Dan yang kelima, menentukan jadwal belajar bersama ya. Misal dengan teman kalian mengerjakan tugas, itu harus ditentukan jadwal belajar kalian bersama dengan cara musyawarah. Dan yang terakhir, merencanakan kunjungan pada teman yang sakit ya. Itu harus dimusyawarahkan dulu dengan teman satu kelas kalian. Contoh yang ketiga, musyawarah di masyarakat. Yang pertama, menentukan pemilihan RT RW. Itu harus dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan desa atau kampung kalian. Yang kedua, menentukan jadwal kerja bakti bersama di lingkungan sekitar atau bersama warga sekitar di lingkungan tempat tinggal kalian. Yang ketiga, menentukan jadwal ronda atau siskamling. Yang keempat, menentukan panitia dalam suatu kegiatan kampung atau desa. Misalnya dalam rangka 17 Agustus atau acara hari besar keagamaan di kampung atau desa kalian. Seperti itu ya. Dan yang terakhir, musyawarah menentukan pembangunan jalan, masjid, dan lain-lain. Nah, dari penjelasan Bu Emma itu tadi dapat ditarik kesimpulan, yaitu kita harus melakukan musyawarah ketika menghadapi persoalan atau masalah yang tidak mampu kita pecahkan sendiri, supaya mendapatkan keputusan yang terbaik dan bisa diterima dan dilaksanakan oleh seluruh anggota musyawarah dengan penuh tanggung jawab. Nah, dari penjelasan ini ada tugas untuk kalian di rumah, yaitu yang pertama soal latihan PPKN. Tadi kan sudah dijelaskan Bu Emma semuanya. Nah, ini ada tugas kalian yang di rumah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan musyawarah? Itu kalian jelaskan. Yang kedua, musyawarah merupakan contoh pengamalan sila Pancasila keberapa? Dan yang ketiga, tuliskan 2 manfaat musyawarah. Yang keempat, tuliskan 3 sikap yang perlu dijaga saat musyawarah. Yang kelima, tuliskan 2 contoh musyawarah di kelas. Tugas ini kalian tulis di buku tulis beserta soalnya. Kemudian kalian WhatsApp pribadi ke Bu Emma, menuliskan nama lengkap, nomor absen, hari dan tanggal ya. Terima kasih. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Kurang lebihnya Bu Emma mohon maaf. Tetap jaga kesehatan dan rajin mencuci tangan, menjaga jarak, selalu pakai masker jika keluar rumah, dan tetap semangat untuk belajar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.